YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bilang dong. Kita mulai saja Bapak Ibu. Mohon yang lain bisa di-mute dulu mungkin dari hostnya Pak Amr. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hormati bersama Bu Polis, Pak Polres SMP Muhammadiyah Semen Jakarta, Bapak Ibu guru yang mewakili, Bapak Ibu orang tua murid SMP Muhammadiyah Semen Jakarta. Kita di sini dari Ibu Ardita Putri dari Tiskes Indomobil. Terima kasih telah hadir di pertemuan ini. Bapak Ibu yang kita hormati, yang kami hormati, marilah kita buka kegiatan kita hari ini, pertemuan kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah kita dengar sebelum kita mendengarkan informasi-informasi dari Bu Ardita mengenai proses pembelajaran bahasa Inggris dengan Oxford yang akan kita laksanakan nanti di bulan Oktober. Marilah kita dengar arahan dari Bu Polis Muarifah, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Semen Jakarta. Padanya kami silakan. Baik, terima kasih Pak Amril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati ayah bunda semuanya, Pak Amril dan perwakilan dari Tiskes Indomobil, Mbak Dita. Puji syukur alhamdulillah ya, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan alhamdulillah masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan alhamdulillah mungkin yang ibu-ibu belum selesai memasak, mohon ditunda waktunya sebentar, ini diganggu ya, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut lagi kalau kita sudah selesai. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda semua yang sudah meluangkan waktunya di hari libur ini, di hari Sabtu. Kita minta waktu istirahatnya sebentar untuk kembali menyampaikan terkait dengan program sekolah dari pembelajaran bahasa Inggris yang sudah bekerjasama dengan Tiskes Indomobil, yaitu di sini ada perwakilan dari Mbak Dita. Nah, oleh karena itu ayah bunda semuanya, dalam kesempatan ini saya ingin menekankan sekali lagi supaya nanti tidak salah persepsi. Oleh karenanya kemarin kita sudah ngobrol dengan tim sekolah, tim kurikulum, dan juga Mbak Dita, karena juga memang sudah ada beberapa parents yang kemarin sudah menanyakan kapan dimulainya program pembelajaran Tiskes ini. Nah, kemudian juga kita sudah sampaikan kepada pihak Mbak Dita Indomobil, kemudian Mbak Dita sudah menyiapkan draft MOU-nya. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai secara bersama, ada baiknya kita beri penjelasan lebih detail kepada parents yang sudah hadir di sini, supaya nanti tidak ada lagi yang bertanya-tanya mengenai sistem pembayaran, kemudian jadwal pembelajaran maupun teknis-teknis lainnya ya Mbak Dita ya. Nah, oleh karena itu terima kasih sekali ayah bunda yang sudah hadir di sini. Mungkin nanti yang belum hadir bisa disampaikan oleh wali kelas ya, atau ini mungkin sudah direcord ya Pak Heri ya, nanti supaya mungkin parents yang hari ini belum bisa hadir nanti bisa menyimak dari hasil record kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan di waktu istirahatnya, waktu liburnya, dan juga Mbak Dita sudah berkenan bergabung dari sejak tadi pagi ya. Tadi saya buru-buru, sebenarnya tadi pagi saya sempat sudah ke GBK nih Mbak, sudah lari-lari ke sana karena sudah kita ada janji, ada Zoom, maka habis subuh berangkat, jadi jam 7 sudah balik lagi. Lumayan sudah olahraga sedikit.
Ya mudah-mudahan ayah bunda semua yang hadir di sini selalu sehat dan ayah bunda yang sedang berhalangan hadir atau yang sedang sakit dan keluarganya juga kita doakan semoga segera sehat dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan juga saya tidak panjang lebar ya, karena ini nanti langsung saja ke pihak Teachcast Indomobil Mbak Dita. Saya hanya sebagai pengantar supaya lebih jelas, karena ini langsung dari Mbak Dita ya, biar nanti parents supaya bisa langsung tanya jawab dengan dari pihak Teachcast terkait jadwal pelaksanaannya dan juga teknis pembayarannya, mungkin seperti itu. Kalau dari saya mungkin info tambahan nih ayah bunda, kemarin sudah sempat ada yang bertanya, ini kita kapan mulai PTM gitu kan, karena sekolah lain sudah ada yang mulai buka gitu. Sebenarnya memang semua sekolah kemarin sudah mengisi assessment untuk terkait persiapan PTM. Namun dari assessment itu kan sudah ada beberapa sekolah yang disurvei, termasuk sebenarnya kalau di lingkup kita di SD Muhammadiyah 5 sudah disurvei, tapi setelah survei nyatanya hingga sekarang belum ada izin. Nah ini yang sudah ada edaran berikut yang kedua, saya juga sudah dapat undangan di grup pengawas sekolah untuk PTM selanjutnya yang akan dibuka. Ternyata saya lihat daftarnya SMP 9 belum ada. Kemungkinan mungkin karena lokasi sekolah kita itu yang kompleks ya, dari SD, SMP, SMA mungkin masih salah satunya mungkin itu yang belum diizinkan secara terbuka keseluruhan. Tapi mungkin nanti pada saatnya, memang rencananya kan untuk tahun ini kan bulan ini baru 600 sekolah ya se-DKI. Selanjutnya nanti akan ditambah lagi sambil melihat perkembangan situasi COVID apakah sudah menurun. Nah mungkin kalau sudah menurun nanti insya Allah semuanya juga sudah dapat izin untuk memulai kegiatan PTM terbatas. Mungkin itu ya ayah bunda informasi dari saya. Mungkin kalau ada nanti parents yang nanya, kok SMP 9 belum dibuka pada sekolah lain sudah dibuka gitu. Sekali lagi untuk PTM kami sudah mengisi assessment, tapi memang belum ada izin dari dinas terkait untuk kita boleh buka. Sambil ditunggu saja, mudah-mudahan segera secepatnya, karena kami baru mengisi lagi assessment selanjutnya. Begitu ya ayah bunda, sekali lagi terima kasih atas waktu istirahatnya, diganggu sebentar. Selanjutnya waktu nanti langsung saja dari Mbak Dita selesai penjelasan, boleh langsung tanya jawab supaya cepat selesai. Mungkin ayah bunda yang sedang aktivitas sambil jalan sambil keluar bisa sambil dilanjutkan. Itu saja dari saya, terima kasih. Ini kelasnya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Polis. Selanjutnya langsung saja kepada Bu Ardita Putri dari Teachcast Indomobil, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Holi, selamat pagi kepada Pak Amril, dan juga selamat pagi kepada parents semua. Terima kasih untuk waktunya kembali lagi bertemu dengan saya di pagi hari ini. Saya jujur kalah nih sama Bu Holis. Saya tadi bangun nanya Bu Holis, saya tidak sempat olahraga. Saya kepikiran, aduh ini jadi atau enggak ya gitu. Ambil program Mbak soalnya Mbak. Oh gitu, aduh luar biasa nih, saya harus mengikuti Bu Holis nih untuk masalah konsistensi. Saya tuh masalah olahraga tuh kacau, hanya sebatas niat saja, tidak berada implementasinya. Baik, yang terpenting biar sehat, bonusnya turun BB-nya. Oh iya betul Ibu, betul. Aduh masalah BB ini memang luar biasa. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya parents. Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Apa yang saya mau sampaikan ini singkat saja, jadi semoga ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari parents, gitu. Oke, terkait dengan data yang sudah kami terima dari sekolah, saya mengucapkan terima kasih kepada parents yang sudah berkomitmen untuk bisa mendaftarkan anak-anak Bapak dan Ibu, parents semuanya, untuk bisa bergabung di kelas Teachcast. Nanti kelas Teachcast karena sehubungan dengan adanya pengajuan kami ke pihak Amerika, jadi PKS sudah kita draft, tinggal kita finalisasi gitu. Lalu setelah itu terkait dengan hal tersebut juga untuk pengajuan schedule sendiri memang membutuhkan waktu cukup panjang, kurang lebih sekitar 6 minggu gitu.
Jadi memang kalau pertanyaannya adalah kapan startnya, adalah nanti kita akan startnya di awal Oktober ya ayah bunda ya, parents semuanya gitu. Lalu mungkin untuk saya sampaikan sedikit mengenai beberapa hal. Yang pertama nanti yang perlu disiapkan oleh ayah dan bunda dan juga sekolah adalah nanti kita akan butuh beberapa data, karena nanti setiap anak-anak dari ayah dan bunda ini masuk ke portal kaminya itu pakai data emailnya gitu, emailnya anak-anak. Jadi nanti kita akan minta tolong kepada ayah dan bunda bisa langsung kontak ke sekolah untuk memberikan data-data email anak-anak, emailnya orang tua dan juga nomor telepon dari anak-anak dan juga orang tua gitu. Itu saja nanti yang untuk didaftarkannya. Nah, terkait dengan teknis nih ayah dan bunda, nanti pelaksanaannya seperti apa di awal Oktober itu. Nah, nanti saya sedikit share. Oke. Jadi nanti ayah dan bunda pada saat kelas Teachcast nanti dimulai, nanti anak-anak ayah dan bunda ini akan kita arahkan untuk mendownload aplikasi kami. Itu aplikasi Teachcast with Oxford. Ini adalah aplikasi yang sudah bisa di-download di App Store dan juga di Google Play Store. Gitu. Nah, nanti di sini, sorry. Oke, jadi nanti di aplikasi ini nanti anak-anak tinggal langsung masuk aja. Nanti untuk domainnya adalah nanti kita akan sampaikan setelah nanti pembuatan account-nya selesai gitu. Nanti domainnya akan kita sampaikan. Lalu username-nya nanti kenapa kita butuh email? Karena nanti username dari anak-anak itu adalah dengan emailnya mereka gitu. Seperti itu. Nanti dengan aplikasi ini Bapak dan Ibu mereka akan mendapatkan aksesnya tanpa batas. Jadi tidak hanya sekedar program Teachcast conversation saja, tapi nanti untuk mengulang pembelajaran dan juga untuk memastikan bahwa anak-anak ayah dan bunda semuanya tetap belajar kemampuan bahasa Inggris secara komprehensif. Itu juga ada beberapa tugas-tugas yang perlu mereka kerjakan seperti itu, dan juga nanti akan ada kuisnya. Itu nanti seperti ini tampilannya nih ayah dan bunda. Jadi nanti ada beberapa menu. Yang pertama menu kurikulum, di mana menu kurikulum ini adalah self study-nya anak-anak selain dari program conversation gitu. Jadi kita memastikan sekali lagi bahwa program kami ini tidak hanya supaya anak-anak itu bisa jago bahasa Inggrisnya, dia bisa pede menggunakan bahasa Inggrisnya, tapi juga memastikan bahwa mereka benar-benar secara komprehensif mereka juga sudah ada progresnya gitu. Jadi nanti ada menu kurikulum, di sini ada tugas-tugas yang perlu mereka kerjakan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi mereka akan ada soal-soal listening, speaking, reading, grammar, vocabulary exercise-nya. Nanti juga ada kuisnya. Dan ini kalau misalnya anak-anak nanti lupa nih kelas Teachcast-nya tuh tiap hari apa jam berapa ya, tenang saja nih ayah dan bunda, karena nanti di tampilan menu online courses-nya itu ada kalender, di mana nanti akan ada tampilan seperti ini nih. Jadi nanti ada di setiap hari-harinya itu nanti mereka akan ada notifikasi seperti ini, lessons berapa, tanggal berapa. Nanti kalau anak-anak sudah mau join tinggal klik saja join sessions-nya gitu. Jadi ini buat memudahkan parents dan juga memudahkan anak-anak untuk masuk lagi ke kelas Teachcast-nya seperti itu. Nah nanti nih kalau misalnya pertanyaannya adalah oke, ini kan kelasnya conversation ya by aplikasi, lalu gimana nih caranya supaya teacher sama parents nanti bisa memastikan anak-anak mereka itu masuk di setiap sessionnya. Tenang aja, ayah dan bunda, bapak dan ibu semuanya. Nanti di aplikasi kami juga ada menu namanya attended session. Jadi di sini nanti akan ada reportnya. Ini sesi berapa nih yang anak-anaknya masuk, sesi berapa yang anak-anaknya nggak masuk. Jadi tenang saja ayah dan bunda, secara sistem ini sudah lengkap semuanya seperti itu. Nah ini nanti seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini dari all device itu bisa di-download gitu ya, bisa dibuka juga iPad, smartphone, PC dan lain sebagainya. Pokoknya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Selain kelas conversation nanti anak-anak bisa buka aplikasinya gitu. Oke, seperti itu kalau untuk cara masuknya nanti pada saat pembelajaran dan lain sebagainya. Lalu mengenai durasi pembelajarannya nih ayah dan bunda, saya mau sampaikan sedikit. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Saya akan jelaskan secara singkat yang akan dipelajari. Terus kalau misalnya tadi ada ada yang self study-nya gitu, itu nanti cara bagi waktunya gimana ya? Kan ada kelas conversation-nya juga, ada self study modulnya juga. Terus gimana nih yang mau dikerjain awal, yang mana nih gitu. Saya sampaikan dulu sebentar. Ini juga sebagai
supaya parents tahu mengenai sedikit jadwal pembelajarannya, learning journey-nya anak-anak itu seperti apa. Mas, sebentar. Ini akan ada sedikit perbedaan antara kelas 7-8 dan juga kelas 9-nya ya Ayah dan Bunda ya. Karena kalau seperti yang kita ketahui bahwa kalau untuk kelas 9 itu kan nanti udah fokusnya udah ke ujian ya Ayah dan Bunda ya gitu. Makanya nanti ada sedikit perbedaannya. Tunggu sebentar, ini saya share screen dulu. Oke, sebentar. Yang ini dulu deh. Oke, jadi ini Ayah dan Bunda. Untuk learning journey-nya anak-anak, jadwal kegiatan program TeachCast itu seperti ini kurang lebihnya, Ayah dan Bunda. Jadi nanti di setiap week-nya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap 1 minggu sekali, anak-anak akan ada pembelajaran live session dengan US speaking teacher, dengan native speaker kami. Lalu nanti dalam week tersebut, setiap anak juga harus mengerjakan unit-unit yang tadi di dalam aplikasi. Jadi misalnya week 1, unit 1 dan juga unit 1-1 dan juga unit 1-2 dan lain sebagainya. Ini harus dikerjakan ya. Jadi kalau misalnya dikatakan kalau by aplikasi itu nggak harus kalian by, yang penting ikut live session aja ya. Tidak seperti itu ya Bunda ya. Ini harus dikerjakan semuanya, unit-unitnya dan juga kuisnya. Kenapa? Karena nanti tidak hanya kehadiran pada saat di kelas conversationnya saja Bunda, Ayah Bunda yang akan menjadi penilaiannya, tapi nanti penilaian anak-anak lulus atau tidaknya dalam program kami itu ditunjang oleh ini. Yang pertama adalah live sessionnya tiap minggunya, lalu self study modulnya yang tadi saya sampaikan itu ya, ada jadwal-jadwalnya gitu, dan juga nanti ada examnya juga. Jadi tidak hanya cuma di live session dan juga di examnya aja, tapi juga kita perlu memastikan secara komprehensifnya anak-anak juga ada progres gitu. Makanya kita nilainya lewat self study modul seperti ini gitu. Nanti tiga hal ini yang akan kita gabungkan untuk jadi penilaian anak-anak dan juga tolak ukur apakah mereka lulus program ini atau tidak. Seperti yang kita ketahui Ayah dan Bunda ya, kalau misalnya lulus berarti nanti mereka akan mendapatkan sertifikat dari kami setiap levelnya. Tapi kalau misalnya tidak lulus, kita nggak bilang nggak naik ya gitu, tetap aja mereka akan naik secara maksudnya kelas 7 tetap akan naik ke kelas 8, tapi nanti sertifikat TeachCast-nya itu tidak akan kami berikan kalau mereka nggak lulus, gitu. Seperti itu Ayah dan Bunda. Oke, sampai dengan di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sama Ayah dan Bunda, dipersilakan. Kalau untuk mengenai teknis pembelajaran, sebelum Ayah dan Bunda, jika kamu jarang sholat atau sengaja tadi saya bilang kalau ini ada perbedaan sama yang kelas 9 ya. Saya sampaikan untuk kelas 9-nya bentuknya adalah seperti ini, tidak jauh berbeda sih, cuman durasinya lebih singkat karena seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau kelas 9 itu kan nanti sudah fokusnya untuk ujian ya Ayah dan Bunda ya gitu. Jadi nanti kalau untuk yang kelas 9 itu kalau misalnya kelas 7 sama kelas 8 itu 28 kali tetap muka, nanti kalau untuk kelas 9 ini nanti akan kita laksanakannya itu 1 semester Ayah dan Bunda. Jadi di sini ya, jadi nanti kalau misalnya final examnya ini bedanya sepertinya ya Bunda, di sini kan tetap 28 kali ya terlihatnya ya, tapi perbedaannya adalah di sini nih Ayah Bunda. Kalau misalnya yang tadi, yang kelas 7 sama kelas 8, itu nanti mereka final exam periodnya, mereka dites sama gurunya one-on-one, interview sama native speakernya, itu di minggu ke 25 sampai dengan ke 28. Itu untuk kelas 7 dan juga kelas 8. Tapi kalau untuk kelas 9, mereka nanti final examnya itu adalah di week ke-13 sampai week ke-16. Kenapa panjang? Karena memang gini, setelah kami menjalankan program ini selama kurang lebih sekitar 4 tahun, waktu awal-awalnya ya Bunda, itu kita adakan
interview sama native speakernya itu 2 kali di mid exam dan juga di final exam. Tapi ternyata durasinya terlalu pendek gitu. Ada masukan dan ada input dari rekan-rekan kami dari sekolah-sekolah lain bahwa kurang panjang nih gitu, kurang bisa kelihatan hasilnya gitu. Makanya berdasarkan input tersebut, makanya kita buat untuk one on one interviewnya supaya lebih panjang, supaya gurunya lebih notice progres dari anak-anaknya, kita buatnya itu durasinya lebih lama. Kalau biasanya cuma 2-3 menit aja ngobrolnya, tapi untuk program kita yang baru ini, itu anak-anak, setiap anak satu persatu itu dipersilakan untuk ngobrol nih, nanti dipanggil satu-satu sama teachernya, itu kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 7 menit. Tenang aja ya dan Bunda, bukan interviewnya bukan nge-recap apa aja yang udah dipelajari, apa yang coba kamu gambarkan materinya dalam sekian menit ini, nggak seperti itu, tapi nanti seperti yang, karena memang program kami sendiri ada program conversation, kita harus menilai bahwa pada saat di akhir program, pada saat di final examnya, itu anak-anak sudah bisa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi interviewnya bukan interview yang berat, tapi cuma diajak ngobrol aja untuk memastikan ada progres dari pertemuan awal sampai pertemuannya selesai. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi nanti untuk kelas 9-nya nanti akan ada di final examnya di week ke-13. Jadi setelah mid exam, minggu depannya mereka langsung final exam gitu, supaya untuk dibikin programnya lebih compact gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kalau misalnya cuma sampai week ke-16 harusnya udah selesai dong Mbak Dita gitu. Tapi kok ini jadwalnya sampai ke week ke-28 juga gitu. Karena kembali lagi Ayah dan Bunda, bahwa penilaian kami tidak hanya di conversation class-nya aja, tapi berdasarkan juga unit-unit di aplikasi, ya, quiz-quiz self-study modulnya, on-demand lessons-nya yang ada di aplikasi juga. Itu harus semuanya dikerjakan sesuai dengan jadwalnya. Karena kembali lagi, penilaiannya mereka itu berdasarkan dari kegiatan yang mereka lakukan di kelas ataupun di self-study modulnya. Kalau misalnya nih, untuk parents yang kelas 9-nya, misalnya mungkin ada yang mau bertanya, Mbak, bisa nggak kalau misalnya nanti anak-anak ini kan ada yang 1 minggu cuma 1 unit nih, kalau misalnya dipadetin supaya mereka habis final examnya itu mereka sudah selesai, itu gimana? Bisa nggak? Kalau saya bilang bisa, gitu ya, asalkan memang anak-anak ayah dan bundanya kuat ya untuk belajar ini dipadatkan gitu ya, bisa. Tapi nanti akses yang kita berikan untuk anak-anak mengulang lagi pelajarannya, mereka mau baca-baca lagi, itu tetap kami akan buka setahun penuh gitu. Kalau misalnya dari kelas 7 berarti nanti kelas 7 setahun pertama kita bukanya sesuai dengan level GA1, GTH 1, kelas 8 nanti GTH 2 dan lain sebagainya gitu. Jadi aksesnya tetap kita buka selama setahun penuh, tapi nanti kalau misalnya anak-anak mau ngerjainnya lebih cepat, gak apa-apa gitu. Seperti itu Ayah dan Bunda. Perbedaannya kembali lagi kalau untuk di kelas 7 dan kelas 8 mereka akan final examnya di week ke-25 sampai ke-28. Karena memang dipanggil satu-satu nih Ayah dan Bunda, makanya kita kasih 4 minggu supaya semuanya dapat, semuanya ngobrolnya maksimal gitu, penilaiannya pun maksimal. Tapi kalau untuk kelas 7 sampai kelas 9 mereka akan mulai ujian akhirnya itu interviewnya di week ke-13 sampai ke week ke-16 gitu. Perbedaannya seperti itu Ayah dan Bunda. Sampai sini mungkin dipersilakan kalau misalnya ada pertanyaan Ayah dan Bunda dan parents semuanya. Selamat pagi Mbak Ardita. Iya, selamat pagi Bunda. Saya mau konfirmasi ulang tadi untuk jadwalnya itu tiap hari apa? Oke, kalau untuk harinya nanti saya perlu berkoordinasi lagi sama sekolah ya Bunda, karena memang kan kita perlu mengatur sesuai dengan kalender akademik gitu. Jadi nanti untuk harinya nanti kita informasikan gitu. Lalu kan titik beratnya program ini tuh lebih ke conversation. Ya, betul. Kalau misalkan saya lihat dari tadi jadwalnya, kira-kira prosentasenya berapa banyak Mbak Ardita untuk dia dilatih conversation? Karena anak saya khusus tuh sebenarnya dia mau ini karena dia dengar tuh itu about conversation gitu. Oke. Kalau dibilang presentasinya seberapa banyak, sebenarnya itu memang 80%-nya memang dari
class conversation-nya ini, kalau yang tadi saya sampaikan itu, kalau di kelasnya nanti memang mereka kan full hanya belajar conversation-nya aja di Bunda, gitu. Kalau yang tadi saya sampaikan, itu adalah tugas dalam minggu itu. Jadi kalau misalnya mau dikerjakan di hari itu boleh, kalau misalnya enggak, yang penting nanti di hari itu, nanti pada saat kita tarik datanya itu sudah terisi, harapan kami seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya di kelasnya, mereka akan full hanya conversation saja. Gitu. Jadi nggak bahas yang tadi saya sampaikan itu unit-unitnya itu dikerjakannya setelah kelas conversation-nya aja. Gitu. Yang penting harus selesai dalam minggu itu gitu sih Bunda. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bunda, terima kasih. Ya, dipersilakan kepada Ayah dan Bunda yang lain yang mau bertanya mengenai teknis pelaksanaan kelasnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Ardita. Iya, selamat pagi Bunda. Putri dari bundanya Rizky Febrian kelas 9. Mau yang tanya punyanya itu ya? Oh, bukan. sorry. Silakan Bunda. Iya, terkait dengan pembelajaran nih. Ya, karena anak-anak itu perlu kita monitoring juga. Maksud saya sebaiknya orang tua itu diberikan schedule-nya. Hari ini apa materinya, tugasnya apa. Jadi kita juga bisa kontrol mereka untuk reminder bahwa ini harus dikerjakan. Ini harus sudah submit seperti itu ya. Kalau anak zaman sekarang itu, kalau saya bilang emang harus full control dari orang tuanya, nggak bisa kita biarin aja. Mereka zoom nggak taunya malah ngerjain yang lain gitu. Karena udah sering seperti itu, daily rutinnya anak-anak seperti itu gitu. Jadi mohon dibantu juga orang tua itu diberikan informasi bahwa anak ini harus mengerjakan tugasnya A, B, C, D misalkan per hari ini. Terus yang harus dikerjakan apa, terus bila belum ada submission dari anak-anaknya juga ada reminder ke orang tua, ini anaknya belum nih kayak gitu. Ya, karena mereka belum termasuk orang yang independen ya dalam hal belajar gitu. Jadi harus butuh dibimbing orang tuanya, benar-benar dikasih support. Ya kita sih pengen anak kita mandiri, cuman ya masih dalam proses seperti itu. Mohon dibantu ya Miss Ardita. Jadi supaya kita dikasih reminder bahwa ini anak ini belum ngerjain tugas, anak ini harus ada tugas ini yang harus dikerjakan. Ya sama yang sudah dilakukan oleh para guru di SMP kami. Ada remindernya. Ini belum loh Bu. Ini belum loh Bu, ini Rizky belum ngerjain ini, Rizky belum submit ini. Jadi ada, kitanya juga, oh iya ya, abang belum ya? Coba, ada Bunda di Japri nih sama Pak Guru, kamu ada hutang belajaran kayak gini. Itu Miss, jadi feedback bahwa inilah kondisi anak-anak kita seperti itu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda, terima kasih untuk inputnya. Siap, nanti saya akan sampaikan untuk schedule-nya, karena memang biasanya Bunda kita memang nanti akan ada grupnya sendiri juga sih, nanti biasanya dibikin sama tim kami gitu, nanti saya akan sampaikan di grup, dan juga untuk schedule-nya sama nanti mungkin yang overview yang tadi nanti bisa saya kirimkan juga ke Ayah dan Bunda supaya Ayah Bunda tahu nih per minggunya apa nih yang harus dikerjain gitu. Siap, terima kasih Bunda Fitri untuk inputnya. Ya, halo, selamat pagi Bunda. Kabar Mbak. Jadi dalam seminggu itu ada berapa jam untuk conversation kelasnya? Untuk conversation-nya itu seminggu 1 jam pelajaran Bunda. 1 jam, oke. Yes, gitu. Kalau satu kelas itu berapa orang? Kalau satu kelasnya idealnya dari Oxford sendiri, kalau pada saat tatap muka itu minimal di 20 sampai dengan 30 orang maksimalnya. Tapi kalau misal untuk pembelajaran PJJ itu maksimal 34 orang. Tapi kemarin sih saya sudah lihat daftar namanya dari sekolah. Ini sudah memenuhi syaratnya Oxford sih Bunda. Jadi jangan khawatir untuk mengenai kelasnya. Enggak, maksud saya kalau kebanyakan itu malah kurang efektif kayaknya deh Mbak. Apalagi ini kita kan baru mulai ya. Waktu 1 jam untuk 30 orang itu saya pikir agak terlalu banyak Mbak. Kalau bisa dibikin efektif karena mereka interaksi. Kalau ngeliat kebanyakan anak-anak kurang personal touch, itu mereka akan lewat gitu aja. Oke, Jadi baik.
apalagi kalau mereka tidak diajak interaksi dalam satu pelajaran. Saya itu kalau 1 jam, cuman 1 jam, 30 sekian anak, itu kayaknya kurang untuk interaksi. Itu dalam pelajaran biasa aja kurang efektif. Apalagi pelajaran bahasa Inggris yang mereka ada yang ngerti, ada yang enggak, udah akan lewat seperti itu. Jadi saran saya sih, kalau memang waktunya sangat minim, kelasnya kalau bisa jumlahnya diperkecil, Mbak. Jadi supaya mereka lebih intens. Jadi lebih ada personal task, lebih ada 2 arah, komunikasi 2 arah. Jadi kalau misalkan offline itu malah efektif, oke lah 20 sekian, dan offline mereka melihat gurunya tahu itu perhatian atau enggak anaknya kan bisa ditegur. Kalau di online itu banyak anak satu kelas 30 itu bisa wassalam namanya cuman basa-basi nanti Mbak judulnya. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak Mbak Dita. Jadi supaya efektif itu pelajaran ke anak-anak bisa 2 arah dan mereka lebih intens, jadi tertarik. Kalau cuma begitu saja seperti pelajaran kelas, itu saya worry agak kurang efektif sih, itu aja. Baik Bunda, terima kasih untuk masukannya. Nanti ini akan saya sampaikan ke tim untuk kelasnya diperkecil ya, tidak udah sampai 30 ya Bunda ya. Iya, betul. Di kelas aja 30 sekarang Mbak. Itu juga kadang ada anak yang mesti dipanggil supaya perhatian dan lain-lain, apalagi ini bahasa Inggris. Betul Bunda, betul. Biasanya kita juga melakukan hal yang sama sih Bunda untuk mastiin mereka pay attention. Oke, nanti akan saya sampaikan inputnya Bunda. Terima kasih banyak untuk inputnya ya Bunda ya. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Baik, mungkin yang lain ada lagi? Ada lagi mungkin ayah Bunda yang mau ditanyakan mengenai teknis pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ardita. Selamat pagi. Ya, ada 2 hal sih yang mau saya tanyakan terkait nanti pembelajaran sebelum kelas dimulai. Apakah teach class ini nanti akan ada untuk anak-anak ada preliminary test dulu nggak? Jadi nanti apakah anak itu akan dibagi pembagiannya dari beginner, intermediate, advance, atau semua digeneralkan untuk memulai belajarnya? Karena kan mungkin ada yang sudah paham sedikit bahasa Inggris, ada yang belum sama sekali, atau mungkin ada malah yang sudah advance waktu sebelumnya itu. Terus kemudian kalau misalnya memang nanti ada pembagian kelas seperti itu sistem pembelajarannya dibaginya akan seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam. Nah, sebenarnya gini Bunda, untuk program kami memang untuk tingkatan SD dan juga SMP itu memang kita tidak ada tes preliminary ya, gitu Bunda. Jadi memang sesuai dengan survei yang sudah dilakukan oleh Oxford untuk materi SD dan SMP, dan konten yang kita pakai untuk SD dan SMP itu memang sudah ada age appropriate-nya gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk nanti grade 7 itu menggunakan Get Ahead 1 gitu. Begitupun berikutnya kelas 8 di Get Ahead 2, kelas 9 di Get Ahead 3 gitu. Memang untuk kalau misalnya untuk SMP dan juga SD masih seperti itu sih Bunda gitu. Jadi memang bisa dikatakan masih kita generalkan karena ini memang sudah disurvey langsung sama Oxford bahwa kontennya sudah sesuai dengan umurnya mereka gitu, seperti itu. Paling nanti kita akan bantu pada saat nanti free talk-nya itu adalah kita pastikan si gurunya ini benar-benar bisa monitor ini benar-benar pembelajarannya ataupun topik-topiknya itu sesuai sama porsinya mereka. Seperti itu sih kurang lebihnya. Nah, kecuali kalau untuk nanti yang tingkatan lebih tinggi Bunda gitu, misalnya untuk kayak SMA atau misalnya untuk nanti Bapak Ibu guru kalau mau join di programnya itu nanti memang kita perlu untuk melakukan tesnya, tes di awal karena memang untuk make sure, karena kan kalau misalnya sudah lebih dewasa itu mereka source untuk belajar bahasa Inggrisnya bisa dari mana aja ya Bunda ya gitu. Itu nanti yang perlu kita adakan tesnya gitu. Tapi untuk SD dan juga SMP memang kita melakukannya itu kita generalisasi sesuai dengan konten yang sudah hasil surveinya Oxford gitu, sudah disesuaikan. Yang kelas 7 pakai Get Ahead 1, kelas 8 pakai Get Ahead 2 dan seterusnya. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Adita penjelasannya. Ya. Sama-sama Bunda. Oke. Untuk yang lain mungkin ada yang bertanyakan Bunda?
atau ayah, atau ada oma, ada opanya juga mungkin di sini yang mewakili orang tuanya anak-anak, dipersilahkan. Maaf, Miss Ardita boleh Ya. tanya lagi ya? Boleh silakan Bunda. Ya, ini dengan native speakernya dari Indonesia atau orang dari luar negeri, maksudnya dari foreign country. Biasa kan kita kalau aksennya berbeda, terus proses kita bicara kan kita jadi, oh ini aksennya mereka seperti itu. Karena proses learning kita untuk listeningnya juga lebih bagus kalau kita belajar dari orang luarnya langsung. Karena kadang ada beberapa guru pun yang kalau saya bilang lemah dalam pronunciation, salah gitu, mohon maaf ya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya belajar bahasa Inggris zaman dulu gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Fitri nih, mamanya Rizky Febian, saya langsung hafal namanya karena namanya nama artis Bunda ya. Nama anaknya, jadi saya langsung hafal. Ini saya akan share satu video. Ini untuk menjawab pertanyaannya Bunda dan juga Ayah nih, yang pengen tahu nanti anak saya tuh diajarkannya sama orang mana sih? If you decide you want me to call you something else, let me know. Nice to meet you. What do you like to do as a hobby? Listening to music, maybe. What kind of music? Whitney Houston songs. Really? Yeah. That's a classic. I love Whitney Houston. Do you have a favorite? I do. Oh, what is it? Because the entire Bodyguard soundtrack is an excellent example of Whitney Houston's music, wouldn't you say? Yeah. Yeah. What's your favorite? You don't have a favorite? I have nothing, maybe. Oh, I have nothing if I don't have you. All right. Oh, yes. We could have a lot of karaoke fun, you and I, Alfreda. Thank you very much. Yes. Seperti itu Ayah dan Bunda. Jadi nanti gurunya itu adalah native dari Amerika gitu. Karena kalau Indonesia kan native Indonesia ya Bunda ya gitu. Kalau misalnya native Amerika itu memang nanti gurunya adalah native Amerika gitu. Kenapa native Amerika? Padahal kita kan namanya Teach Cast with Oxford gitu kan. Karena memang gini Ayah dan Bunda, banyak orang yang memang kesulitan ketika berbicara sama orang dari Inggris, native dari Inggrisnya gitu. Karena seperti yang kita tahu kalau orang Inggris itu kan aksennya British ya Bunda ya gitu, dan itu cukup sulit untuk orang-orang Indonesia pada saat mereka mau belajar. Memang ada beberapa yang kayak kalau kita nonton Harry Potter, ada yang benar-benar kedengeran jelas, tapi mostly mereka agak ada yang menyebut Inggrisnya medok banget gitu, jadi agak susah gitu ditangkapnya gitu. Nah, karena itu kita memang untuk guru-gurunya sendiri itu memang hire-nya dari Amerikanya langsung, karena aksen dari Amerika terutama untuk guru Amerika yang kita hire ini kan guru-guru dari Amerika Tengah nih Bunda gitu, jadi aksennya itu lebih universal, dan itu pun makanya kalau yang saya ketahui ya dari CNN dan lain sebagainya, CNN yang di Amerika sana itu memang biasanya hire orang-orang Amerika Tengah karena aksennya itu lebih universal gitu. Jadi harapan kami nanti memang lewat program ini, kenapa gurunya guru Amerika adalah supaya aksennya sendiri bisa cepat ditangkap sama anak-anak, anak-anak pun nggak mengikuti aksen tertentu karena memang aksen mereka universal aja, bebas aja gitu kan ya, kedengeran jelas gitu. Harapan kami nanti lulusan dari program Teachcast adalah bisa menghasilkan anak-anak yang tidak membawa aksen tertentu sih, lebih tepatnya seperti itu. Gitu dari untuk Bunda Fitri gitu, untuk jawabannya kita nanti anak-anaknya Ayah dan Bunda itu akan diajarkan full oleh guru native speaker dari Amerika gitu. Keren. Jadi ada guru bahasa Indonesianya gitu Bu Fitri. Paling nanti guru Indonesianya adalah guru-guru bahasa Inggris yang akan mendampingi di saat pembelajaran. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Oke, ada lagi yang mau tanyakan dari Ayah dan Bunda, dari parents semua? Kalau tidak ada, kita akan masuk di informasi yang ditunggu-tunggu nih mengenai pembiayaan. Mohon tunggu sebentar. Ini supaya tidak ada miskomunikasi gitu. Ini ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembiayaan.
Jadi seperti yang sudah saya share sebelumnya di Parents Meeting yang sebelumnya, untuk pricing dari kelas dari karena program kami dari TK, makanya saya ada TKB grade 1 sampai grade 12, itu satu levelnya adalah di 1 tahun pembelajaran ya ayah dan bunda ya. Untuk satu level pembelajaran tersebut, di 1 tahun tersebut, anak-anak itu akan belajar selama 28 kali pertemuan gitu. Jadi kalau seperti yang ada di layar, 24 minggu sesi belajar dengan guru Amerika gitu ya. 4 minggunya itu kelihatan, Mbak. Oke, untuk 4 minggunya itu untuk final exam periodnya gitu, seperti tadi saya sampaikan, nanti final examnya mereka akan one on one interview sama gurunya. Lalu nanti ada juga 4 minggu cadangan untuk kelas mengganti apabila nanti pada saat di pembelajaran nanti ternyata ada kegiatan dari sekolah gitu, ada misalnya ada kegiatan pesantren kilat atau misalnya apa yang kira-kira kita bentrok sama agenda sekolah gitu, nanti ada minggu cadangannya sehingga kelasnya mereka itu tidak akan hangus. Nah, untuk harganya sendiri itu adalah di Rp600.000 per siswa per semesternya. Itu atau 1 tahunnya adalah di 1,2 juta rupiah. Harga kami adalah di harga 1,2 ya Bunda ya gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini sebenarnya gini, yang mau saya katakan adalah harga program kami adalah di 1,2 juta rupiah. Nah, namun dengan kondisi seperti ini dari manajemen kami itu memberikan memberikan dispensasi, memberikan bantuan untuk segi termin pembayarannya gitu, sehingga karena kita tahu kondisinya memang cukup berdampak kepada orang tua murid, makanya dari manajemen itu memberikan keputusan bahwa program pembelajaran ini bisa dicicil, pembayarannya bisa dicicil per bulannya, gitu. Per bulannya adalah di angka Rp100.000 per siswa per bulannya, gitu. Jadi sebenarnya awal-awal itu pembayarannya itu hanya bisa diterima per semester atau per 1 tahun pembelajaran. Tapi karena kita tahu kondisi pandemi seperti ini dan juga kemampuan dari setiap orang tua juga ekonominya berbeda-beda, maka kita memutuskan, dari manajemen memutuskan bahwa kita nggak bisa kalau terlalu maksa seperti ini gitu. Kita harus memberikan, jangan sampai visi kita untuk mewujudkan pemerataan pada akhirnya tidak merata karena orang tua merasa keberatan sama pembayarannya gitu. Makanya dari manajemen sendiri memberikan kebijakan bahwa pembelajaran ini programnya yang 1,2 juta rupiah per tahunnya bisa dibayarkan per bulannya, yaitu sekitar Rp100.000 per siswa per bulannya. Nah, kalau seperti itu nanti dengan Rp100.000 per siswa per bulannya gitu, dengan pembayarannya bisa dicicil per bulan 100.000, anak-anak seperti yang saya sampaikan dan orang tua sudah tahu, anak-anak akan belajar conversation dengan guru native speaker. Nah, native speaker ini sendiri pun bukan native speaker yang kita ketemui di Jalan Menteng gitu aja atau di Jalan Jaksa, tapi memang mereka yang punya sertifikasi untuk mengajar. Gitu, seperti Bapak Ibu di sekolah, kalau misalnya mereka mau jadi guru, itu harus sudah punya sertifikasi untuk mengajar. Itu pun yang berlaku sama teacher-teacher kami dari Amerika sana. Mereka harus punya sertifikasi khusus untuk mengajar. Gitu. Lalu nanti mereka akan belajar, anak-anak ayah dan bunda akan belajar materi di Oxford University. Mereka kita akan lengkapi dengan worksheet. Kita juga akan kasih nih ke anak-anak ayah dan bunda ada Oxford Essential Dictionary berupa kamus yang berupa buku hard copy dari Oxford, dan juga ada aplikasinya juga gitu. Dan juga nanti ada aplikasi dari Teachcast-nya juga yang bisa diakses 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan juga pastinya setelah lulus mereka akan mendapatkan sertifikat dari Teachcast with Oxford gitu. Nah, mengenai hal ini tentang pembayaran gitu, silakan mungkin ada yang mau disampaikan atau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin ayah dan bunda, atau sudah cukup jelas mengenai termin pembayarannya? Nah, untuk pembayarannya nanti bukan dibayarkan langsung ke Teachcast ya ayah dan bunda ya. Jadi nanti untuk pembayarannya itu collection-nya oleh sekolah. Jadi nanti dari sekolah yang akan bayar ke kita. Jadi bukan dari orang tua ke kami gitu, tapi dari sekolah ke kami. Karena kan kita memang kontraknya itu kan sama sekolah ya gitu. Jadi memang supaya memudahkan juga untuk ayah dan bunda sekalian sama SPP gitu, sekalian sama program Teachcast-nya gitu. Nah, mungkin
ada pertanyaan nih, kalau 28 kali pertemuan itu berarti nggak 1 tahun dong gitu. Terus nanti nggak 12 bulan, terus nanti kita bayarnya berarti sesuai sama minggu efektifnya aja ya gitu. Nah, ada pertanyaan seperti itu nih Ayah dan Bunda. Saya klarifikasi untuk hal ini. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa programnya ini sendiri kan itu adalah 1,2 juta rupiah nih Ayah dan Bunda gitu. Nah, kembali lagi saya mengingatkan lagi bahwa kenapa kita tulisnya di sini 100.000 per bulan itu bukan dalam arti saya bayarnya sesuai dengan bulan pembelajaran siswa aja nih gitu. Kalau misalnya nanti pada saat libur program kita nggak usah bayar dong gitu, nggak seperti itu ya Bunda ya. Tetap harus dibayar karena memang harganya sendiri itu adalah di 1,2 juta rupiah. Nanti kalau misalnya Ayah dan Bunda bayarnya mau 100.000 per bulan boleh, atau kalau misalnya ternyata nih puji Tuhan alhamdulillah kita lagi dapat berkat gitu ya, mau langsung dibayarkan per semesternya aja biar nggak usah pusing-pusing lagi mikirin biaya teachcase-nya, boleh gitu. Atau misalnya mau 1 tahun aja deh biar sekali bayar ya walaupun berat tapi sekali bayar saya nggak usah pusing, boleh banget Ayah dan Bunda. Yang pasti totalnya yang harus dibayarkan itu adalah di 1,2 juta rupiah. Kenapa kita bilangnya ada 28 kali sesi itu, memang ini yang sudah berjalan selama 4 tahun ini memang setelah kita sesuaikan kalender program kami dengan kalender akademik siswa itu memang sudah fit gitu. Ditambah dengan kan kenapa nggak 12 bulan banget, itu kan memang karena kan sekolah pada saat ujian gitu, ujian mid semester itu kita nggak mungkin ada program. Pada saat ujian akhir semester itu kita tidak ada program gitu, supaya anak-anak fokus belajarnya hanya di pembelajaran yang ada di sekolah saja. Terus misalnya pada saat nanti libur lebaran kita nggak mungkin ganggu-ganggu liburannya gitu. Makanya kalau untuk karena nggak efektif juga ya Bunda ya, lagi liburan anak-anak suruh belajar pasti seperti kita aja deh gitu. Biasanya agak suka gitu, nanti nggak semangat. Karena kita pengennya pada saat pembelajaran ini berlangsung, anak-anak bisa full konsentrasi dan full attention-nya sama program kami gitu. Dari sini ada tanggapan mungkin atau ada pertanyaan, dipersilahkan. Selamat pagi Mbak Dita. Ya, selamat pagi Bunda. Maaf, mungkin tadi saya agak terlambat untuk join Zoom-nya, jadi saya nggak tahu apa ini udah ada yang nanya atau belum. Saya orang tua dari Malika, saya mau tanya, ini kan kalau saya nggak salah infonya ya, untuk yang untuk tahun ini untuk ikutan Teachcast with Oxford itu kan masih berupa pilihan ya, boleh ikut boleh enggak gitu. Yang saya mau tanyain, berarti kan ada anak-anak yang ikut, ada yang enggak gitu. Nah, ini pembelajarannya saat pelajaran sekolah atau di luar jam sekolah. Terus kalau misalnya anak-anak yang ikut, berarti kan dia akan ikut kelas sama Oxford. Tapi kalau terus anak-anak yang enggak ikut, bagaimana gitu? Terus apakah ini akan memotong jam pelajaran dari regular English yang ada di sekolahan gitu? Itu aja sih. Maaf ya kalau mungkin udah ada yang tanya, saya tadi terlambat soalnya. Terima kasih. Ini Bum, enak Bum? Udah mandi sih, siapa? Masih di mute Mbak Dita, masih di mute. Mbak Dita masih sorry ya, baik. Mohon maaf Ibu. Ya, oke. Bunda, terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan belum ada yang nanya kok, jadi saya langsung jawab saja. Oke, untuk kebetulan memang yang diundang sama Bu Holis di hari ini, kalau saya koreksi kalau saya salah ya Bu Holis ya. Untuk yang diundang di Zoom meeting di hari ini itu adalah memang orang tua yang sudah menyatakan kesediaan mereka untuk mendaftarkan anaknya di program kami gitu. Jadi kalau misalnya memang pertanyaannya adalah boleh ikut boleh enggak, itu sebenarnya harusnya diputuskan dari parents meetingnya sebelumnya sebenarnya gitu karena kalau untuk yang hari ini itu memang yang sudah memang berkomitmen untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya di program kami seperti itu gitu. Memang harapan kami anak-anak ini terus pembelajarannya jangan sampai drop di tengah jalan, jangan sampai nanti kelas 8 gak ikut lagi gitu, enggak. Tapi memang untuk harapan kami anak-anak yang parents-nya ada hari ini itu memang anak-anak yang akan berkomitmen dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 ikut terus program kami supaya pembelajaran tidak terputus gitu. Nah, untuk mengenai jam pelajarannya, karena memang untuk yang ada di Zoom meeting ini yang memang untuk ikut program kami ini adalah
kita sebutnya adalah kelas unggulan gitu ya. Kita sebutnya seperti itu gitu. Bukan berarti ada kategorisasi gimana-gimana. Cuman memang untuk memisahkan ini anak-anak kelas teach class, ini anak yang bukan gitu. Nah, untuk pembelajaran sendiri nanti kita akan laksanakannya di setelah jam pembelajaran sekolah gitu, seperti itu Bunda, supaya nanti tetap saja prioritas anak-anak itu kan di pelajaran sekolah ya ayah dan bunda ya. Jadi nanti supaya anak-anak fokus dulu di pembelajaran kelasnya supaya nggak terganggu, nanti baru anak-anak yang di kelas unggulan ini yang mama papanya ada di Zoom meeting ini kita akan laksanakan program teach class-nya setelah pembelajaran mereka selesai gitu. Nanti untuk pastinya jamnya dan harinya setiap hari apa jam berapa nanti akan kami informasikan kembali gitu. Nah, dikatakan ini akan memotong jam pelajaran bahasa Inggris atau enggak. Jadi gini ayah dan bunda, ini pernah saya sampaikan di parents meetingnya sebelumnya gitu, bahwa program kami ini kan 1 jam pembelajaran per minggunya, dan ini adalah program yang dikatakan adalah program salah satu program bahasa Inggris juga gitu. Jadi nanti gini, kalau misalnya untuk yang anak-anak yang ada di sini itu nanti sih bisa dikatakan misalnya nih seminggu itu di SMP Muhammadiyah itu ada 6 jam gitu. Jadi nanti kalau untuk anak-anak yang ada di kelas teach class yang masuk kelas teach class nanti 5 jam 5 jam yang pembelajaran bahasa Inggris itu akan diajarkan oleh guru dari Muhammadiyah. Nanti 1 jamnya itu adalah dari teach class, seperti itu. Kayak gitu sih Bunda, kurang lebih masih bingung nggak ya kira-kiranya. Jadi nggak motong pembelajaran, bukan motong dari kelas bahasa Inggris yang harusnya 30 menit jadi 15 menit karena ada teach class, tidak seperti itu, tapi kami akan terpisah. Pelaksanaannya maksudnya terpisah dari pembelajaran bahasa Inggris yang ada, yang diajarkan oleh English teacher di sekolah. Iya, berarti kan tadi dibilangin kalau 1 minggu ada 6 kali pertemuan, terus 5 kalinya dengan guru dan 1-nya dengan teach class. Memang sih untuk yang ada di parents meeting hari ini memang semua yang sudah berkomitmen untuk ikut, termasuk saya juga. Cuman maksudnya berarti kalau misalnya 6 kali itu kan sebenarnya semua murid dapat 6 kali. Kalau terus teach class-nya ambil 1 dan dari sekolah cuma 5, anak-anak yang nggak ikut itu bagaimana? Akan tetap dari dapat pelajaran dari sekolah kan pasti ya sudah. Tapi berarti anak-anak kami yang ikut teach class berkurang jam pelajaran sekolah regulernya atau gimana? Tapi kan ini kan tadi dibilangnya setelah jam pelajaran ya. Berarti harusnya tidak mengganggu reguler yang sudah berjalan gitu, bukan? Bagaimana ya? Mungkin seperti itu yang saya tangkap ya. Oke, baik. Nah, untuk kebijakan tersebut nanti kami kembalikan lagi kepada sekolah ya, Bunda ya, supaya aku nggak salah nih. Tapi maksudnya memang kalau dari program kaminya sendiri, itu memang sebenarnya program kami itu seperti saya sampaikan, kita memang adalah program yang istilahnya apa ya, kita bundling juga dengan program bahasa Inggris yang ada di sekolah gitu. Tapi untuk pelaksanaannya seperti apa, itu nanti kita akan kembalikan lagi ke sekolah. Tapi yang pasti kita tidak akan mengganggu pembelajaran bahasa Inggris atau pelajaran lain yang ada di sekolah, karena pelajaran sekolah itu adalah prioritas gitu. Bisa dikatakan nanti pada akhirnya program Teach Class, anak-anak kelas Teach Class itu akan menambah 1 jam pelajaran lagi di akhir pembelajaran mereka gitu. Selain dari kurikulum bahasa Inggris yang sudah ada di sekolah, mereka akan tambah 1 jam lagi. Kurang lebih seperti itu. Gitu Bunda. Oke, baik. Nanti saya tunggu aja mungkin dari sekolah. Terima kasih Mbak Dita penjelasannya. Ya, terima kasih Bunda. Oke. Baik, mungkin bantu jawab sedikit Mbak Dita tadi terkait pertanyaan terakhir dari Bunda siapa tadi, saya lupa. Bunda Rizka. Mungkin saya jelaskan sekali lagi untuk pembelajaran yang teach class ini, sekali lagi Bunda, ini memang di luar jam pelajaran sekolah. Jadi karena kan kemarin memang sifatnya masih belum diwajibkan, hanya kita sampaikan kepada anak-anak yang berminat. Nah, oleh karena itu tidak akan mengganggu pembelajaran sekolah. Jadi ini beruntung sekali nih anak-anak yang sekarang sudah bergabung dengan Teach Class, karena kan memang pihak sekolah pada intinya ingin membantu ya Mbak Dita sama dengan programnya Teach Class, karena kalau biasanya kalau anak-anak kita tuh belajar atau kursus bahasa Inggris di luar itu kan biaya juga sudah cukup lumayan ya, bahkan kalau di lembaga-lembaga itu kan 1 tahunnya juga lumayan sekian gitu kan, ada yang 1,5, ada yang 1,4. Nah itu pun pembelajarannya kan masih dengan guru-guru dari Indonesia. Nah kebetulan ini kan langsung dari native-nya dengan biaya segitu, jadi menurut kami cukup sangat membantu gitu. Makanya kita tawarkan kepada pihak parents
bagi yang sudah bergabung tahun ini syukur alhamdulillah, karena ini masih untuk anak-anak masih bisa memilih. Tapi nanti untuk program tahun depan insya Allah yang kelas 7 itu memang kita sudah include kan di pembayaran di uang program awal tahun, sehingga nanti anak-anak wajib mengikuti pembelajaran yang dengan native speaker ini, sehingga nanti kalau itu sudah masuk bagian kurikulum kami, berarti semua anak akan mendapatkan pembelajaran yang sama, Bunda. Kalau nanti bahasa Inggris dapat 2 kali pertemuan, 1 kali dengan guru English teacher-nya dari Indonesia, dan 1 lagi dari timnya Teachcast yang dari Amerika langsung. Jadi seperti itu ya, Bunda. Sekali lagi untuk yang saat ini sudah join dengan Teachcast Oxford Indomobil ini, sekali lagi tidak mengganggu pembelajaran yang reguler, karena memang sudah kita, insya Allah nanti kita akan segera komunikasikan jadwal harinya yang bisa untuk dengan native ini di hari apa dan jam berapa. Mungkin seperti itu Mbak Dita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Holis. Terima kasih Bunda, semoga tadi yang sudah dilengkapi oleh Bu Holis bisa menjawab pertanyaan Bunda. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Holis, terima kasih Mbak Dita. Sudah jelas banget kok. Makasih. Sama-sama. Bunda. Ya. Kembaliannya berapa? Kan Baik, mungkin ada lagi dari Ayah dan Bunda. Dipersilakan. Mbak Dita boleh nanya lagi ya? Ya, silakan Bunda. Kalau misalnya kita berandai-andai nih, kalau misalnya ternyata kita sudah offline, itu teknisnya bagaimana? Apakah nanti kita pelajaran tambahannya itu dimulai dengan native speaker-nya atau bagaimana? Atau tetap online? Oke. Kalau misalnya sudah tatap muka, nanti kita kembalikan lagi sama pihak sekolah dan juga parents sih gitu. Karena sebenarnya kalau program kami pada saat pembelajaran tatap muka seharusnya nanti kita akan laksanakannya di sekolah gitu. Kita akan taruh peralatan kami di sekolah supaya nanti kelasnya akan kamu ke Wijaya sebentar, Pak. Oh ya, oke. Bawa 10. Nah, seperti itu. Tapi nanti kami akan kembalikan lagi kebijakannya kepada sekolah dan juga parents, enaknya seperti apa. Kalau standarnya program kami sebenarnya adalah nanti pada saat tatap muka, dan tadi saya sampaikan nanti kita akan adakannya di sekolah gitu. Tapi kalau misalnya memang parents ngerasa bahwa kayaknya di rumah aja nggak apa-apa juga gitu. Jadi kalau di sekolah pun nanti tetap dengan native speaker-nya gitu ya? Betul sekali. Nanti sistemnya tetap online ya, tapi Bunda ya gitu. Jadi memang kalau program kami tidak menghadirkan native speaker gitu, tapi secara online menghadirkan native speaker-nya secara online maksud saya gitu, bukan menghadirkan speaker datang sekolah. Berarti native speaker-nya online tetap gitu ya? Betul, tapi gitu. Tapi nanti online-nya dari sekolah, bedanya itu aja kok. Oh, kalau sama-sama online mah ya di rumah aja. Gitu, udah. Kalau boleh tahu gimana? Kalau boleh tahu rencananya kapan sih mulainya? Kita di Oktober nanti Bunda. Oh, udah ada jadwalnya ya? Kita sudah bikin, kalau untuk jadwal fixnya itu memang belum, karena kita perlu menyesuaikan dengan kalender akademik dari SMP Muhammadiyah. Tapi kalau misalnya dari kaminya sendiri sudah ada draftnya kok Bunda. Nanti selesainya di bulan apa, nanti ujiannya di tanggal berapa, itu kita draftnya sudah ada, tinggal kami menyesuaikan dengan kalender akademiknya sekolah aja. Gitu. Seperti itu. Sama tinggal nanti nunggu keputusan dari harinya aja dan jam berapanya, itu aja ke Bunda. Begitu. Oke, thank you, makasih. Sama-sama Bunda. Tanya lagi dong, satu aja. Ya, silakan Bunda. Absensi atau jumlah kehadiran mempengaruhi kelulusan nggak ya? Tentu saja. Tentu saja Bunda, karena dan bobotnya pun cukup besar Bunda. Selain dari ujian sudah pasti ya, selain ujian udah pasti yang paling besar. Selain juga nanti dari self study modulnya juga sudah pasti juga, yang bobot terbesar kedua adalah di kehadirannya gitu. Seperti itu. Minimum sama ya. Kan siapa tahu aja maksudnya ada hal-hal yang bikin emang nggak mungkin banget, dan kelas penggantinya itu juga mungkin nggak cukup untuk cover gitu. Kira-kira ada porsi minimum nggak? Kalau minimumnya adalah 70% kehadiran Bunda. Oke. Iya, terima kasih. Baik Ibu Reni, Bunda Reni, terima kasih banyak. Oke, yang lain mungkin, parents yang lain ada yang mau tanyakan? Ada yang masih kurang jelas?
dipersilahkan supaya nanti tidak bertanya-tanya lagi gitu, supaya semuanya clear. Dari pembayaran berarti clear ya Bunda ya, Ayah dan Bunda ya, nggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Oke, sudah clear semua dari pelaksanaannya dan juga, oh ya, untuk sosialisasi mengenai cara masuknya, nanti apps-nya seperti apa, nanti kita akan adakan pertemuan lagi sebelum kelasnya dimulai ya Bunda, Ayah dan Bunda ya. Jangan bosan-bosan melihat wajah saya dan juga background saya ini. Karena nanti untuk memastikan Ayah dan Bunda itu anak-anaknya tetap bisa gampang masuknya gitu. Terus udah gitu nggak ada masalah selama pembelajarannya nanti berlangsung. Begitu. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan kepada Bu Holis dan juga Pak Amril. Ya, cukup mungkin Mbak Dita. Sepertinya Ayah Bunda sudah cukup paham. Mungkin nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa langsung ke wali kelas. Nanti kalau wali kelas masih kurang paham juga, bisa langsung ke pihak tim Teachcase-nya ya Mbak Dita ya. Gitu ya. Boleh. Boleh. Atau saya taruh nomor telepon saya mungkin ya Bu Holis, Pak Amril ya, mohon izin. Ini nanti kalau misalnya Ayah dan Bunda mungkin sekarang nggak kepikiran pertanyaannya apa ya, bingung. Oh ya, terus nanti pas lepas dari Zoom ada pertanyaan, ini nanti silakan boleh hubungi saya via WA. WA saya ada di kolom chat. Iya, silakan nanti boleh hubungi saya langsung, telepon saya boleh, WA apalagi, boleh banget. Gitu, dipersilakan. Oke, kalau sudah ada tidak ada pertanyaan lagi, saya memastikan kembali tidak ada pertanyaan. Cukup mungkin Mbak Dita ya, Pak Amril ya. Terima kasih sekali penjelasannya Mbak Dita. Terima kasih sekali juga Ayah Bunda sudah meluangkan waktu istirahatnya untuk ada pertemuan ini ya. Mungkin next selanjutnya juga mungkin dengan anak-anak ya Mbak Dita, ketika nanti akan diajarkan bagaimana cara masuk untuk di modul yang dari Teachcase tadi ya Mbak Dita. Betul Ibu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mbak Dita. Mohon maaf Ayah Bunda waktunya diganggu. Terima kasih sekali. Kembali lagi ke Pak Amril mungkin untuk Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Amril. Sama-sama. Dan untuk memastikan nanti insya Allah untuk sehari atau 2 hari ke depan kita akan kirimkan lagi Google Form-nya. Mungkin data yang dibutuhkan oleh Mbak Dita tadi yaitu nama anak, email anak, handphone anak dan handphone orang tua, benar ya? Sama email orang tua juga Pak Amril. Oh, sama email orang tua. Gitu. Baik. Oke. Soalnya nanti sehari atau 2 hari ke depan kita akan langsung share ke Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian untuk memastikan dan agar proses pelaksananya insya Allah nanti Oktober awal terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak kehadirannya Ayah Bunda dan wabil khusus juga kepada Mbak Ardita dari Teachcase. Terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan kita hari ini, rapat kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.